Recording in progress. Friksi. Iya, Iya, seperti itu Bu. begitu Bu, mungkin. Madiana, Ya, kasih Pak. Ana. Kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu. Satu lagi pertanyaan kalau ada. Ibu atau Bapak ya? Ibu atau Bapak ya? Bu Kamsiah dan Kamsiatullah. Silakan Bu. Silakan Bu. Imut Bu Khamsiatul. Silakan Bu suaranya. Saya Bu, Oh iya, ya silakan ada pertanyaan Bu. nama saya Bu Aning ya Bu, guru SD. Saya guru honor ya Bu, ngajar kelas 1. Tadi saya kuis, tadi saya sangat tertarik Bu. Silakan bertanya sama Pak Dr. Yohanes Bu. Pak Dr. Yohanes yang saya Iya. hormati. Saya mau bertanya kuis untuk kelas SD ya. Kayaknya kalau memilih, kan tadi pilihan ganda boleh ya. Misalnya warna Indonesia. Nah, berarti bisa dipilih ya Pak ya. A, merah, B, putih, C, merah putih, atau gitu ya Pak ya? Apa gimana Pak? Iya. Kasih solusinya Pak. Saya senang tadi lihat kuis, tadi saya coba. Iya Maaf ya, betul Pak. Bu. Saya bertanya ya Pak ya. Iya nggak apa-apa Bu. Tuh. Iya benar Bu. Jadi bisa dibuat di sini. Nanti Ibu tinggal bikin aja Bu. Tinggal bikin kuisnya. Ya, saya itu punya akunnya Pak, kuis itu. Iya, tinggal Ibu bikin misalnya pertanyaannya multiple choice gitu ya Bu ya, pertanyaan ganda. Iya, pilihan ganda, misalnya warna bendera atau Iya. nama presiden. Berarti untuk anak itu ya Pak ya, seperti Iya. itu pertanyaannya. Boleh Boleh tidak Bu, Pak? boleh. Jadi warna bendera Indonesia Ya Pak ya. merah, putih gitu ya Bu ya. 296. Misalnya presiden pertama yaitu A, misalnya Jokowi, B, Iya. Soeharto, C, Soekarno. Boleh nggak Pak seperti itu? Boleh Bu. Nah ini boleh nih kayak warna bendera yang saya share. Ini Iya. bisa. Nah ini nanti jadi pertanyaan warna bendera ada muncul Bu. Kayaknya menarik ya Pak ya. Maaf ya Pak. Iya betul Bu. Saya dari Kerawang ya Pak, guru honor dari Kerawang. Boleh ikutan Iya. kan Pak? Saya pengen menambah ilmu. Iya Bu Aning ya. Iya. Kenal Terima Bu. kasih Pak Yohanes. Terima Saya kasih, Bu menyimak Ani. semua materi Pak Yohanes. Saya sangat tertarik sekali. Iya terima kasih Bu. Iya. Terima kasih ilmunya Terima kasih Bapak. Bu Aning. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, terima kasih. Baik Pak Yohanes, Pak Dokter. Ada lagi penanya? Ya Bu, Bu Masih Elmida. iya. Halo. Ya ini Dari Ibu Elmida. iya Pak, silakan. Pak Izhar Fadli Pak. Bu dari Asahan Sumatera Utara. Bentar Pak ya. Dari Sumatera Utara. iya. Hasan. Silakan Pak. Saya mau nanya Pak Yohanes. Selamat sore Dr. Yohanes. Selamat sore Pak Iza. Pak kabar sehat kan Pak Yohanes? Sehat Pak. Sehat. Ini agak rileks aja kita Pak Yohanes. Cuma mau sharing aja menanyakan tentang aplikasi Pak Yohanes. Kayaknya saya tertarik itu Pak. Dengan aplikasi yang Bapak terangkan tadi itu. Itu apakah mudah untuk dicerna oleh siswa atau tidak tuh Pak? Mudah dipahami oleh siswa dalam penggunaannya atau tidak Pak? Iya. Makasih Pak Iza. Kalau pengalaman saya Pak, dulu saya agak takut misalnya gap kalau mengisi di sekolah-sekolah yang mungkin gap teknologinya tinggi gitu. Kita anggap ya, anggap belum tentu benar ya Pak. Ya, ternyata anak sekarang kan lebih jago-jago Pak. Karena tiap hari kan pakai gadget ya Pak anaknya sekarang.
dari entah itu nggak di kota besar ya di kota manapun lah Pak, kalau saya lihat semuanya udah familiar dengan teknologi. Jadi paling penyesuaiannya cuma 10-15 menit Pak rata-rata. Sisanya mereka sudah bisa cepat, oh tahu ini diklik, oh ini tahu di sini gitu. Itu nggak ada kesulitan Pak. Bahkan anak SD, anak SMP sudah. Kalau SMP SMA makan udah nggak ada kendala lagi Pak. Kalau SD mungkin sedikit-sedikit. Itu Pak, soalnya berapa banyak yang bisa ditampilkan dalam satu aplikasi tersebut Pak? Kalau aplikasi Quizzes itu nanti kalau dia jawab dia pindah ke nomor 2, jawab pindah ke nomor 3 begitu Pak. Oh, secara otomatis berarti tidak berarti tidak secara akumulasi deh Pak. Bisa seperti itu, satu ganti. Oh, langsung udah berganti deh ya. Betul. Oke. Kalau kira-kira Pak bisa nggak Bapak share di tempat kita, di chat nomor WA Bapak, mana tahu kita bisa konsultasi sistem penggunaan dari aplikasi tersebut. Ya kan ini kan Indonesia Pak. Yang mana tahu bisa kita terapkan di sekolah, membuat siswa kita juga bisa menari Pak. Ya. Yang mana tahu ada permasalahan kan kita bisa chat kepada Bapak. Iya, boleh Pak. Saya ada WA di chat Pak. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke, terima kasih Bu Dr. Elmida. Iya, terima kasih Pak Isa. Masih ya. Dari Daswir Bu, dari Pelawan. Maaf, izin dulu Pak Dokter Yohanes, masih ada waktu? Iya, satu masih ada kali waktu, lagi Pak? masih ada satu kali. Masih. Ini mantap ini Pak Yohanes, mantap pemaparan teknologi Pak. Iya. Silakan Pak Daswir, silakan. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Kasih, Pak. Dalam kesempatan ini mungkin ingin mengetahui tentang apa Pak, supaya bisa kita menghindari Google Drive kita penuh itu gimana Pak? Kemudian yang kedua mengenai pengiriman gambar Pak dari Google Classroom itu, dari Google Classroom. Sementara itu kita mengirimnya kalau banyak itu satu-satu bisa Pak. Yang bagaimana caranya kalau bisa mengirimnya sekali banyak gitu Pak. Kemudian kalau misalnya email kita penuh itu, ini kalau pas dibuat lagi yang baru, karena yang sekarang ini kan yang pakai apa? Email akun belajar. Kalau tidak pakai akun belajar itu susah nampaknya. Jadi ada alternatif lainnya kira-kira Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Daswir. Jadi pertanyaan pertama tentang ini ya Pak, kapasitas Google-nya ya Pak, Google Drive. Google Drive itu ya memang kapasitas itu 15 GB ya kalau nggak salah terakhir ya Pak. Saya nggak tahu update-nya sekarang berapa karena berubah-ubah terus aturan dari Google-nya Pak. Ya unlimited tuh Yahoo sebenarnya, kalau unlimited Yahoo tuh unlimited kalau email. Kalau Google itu satu paket Pak, itu Gmail, Google Drive semuanya jadi satu paket, sebenarnya akumulatif. Belum tentu semua di situ Pak ya. Iya, jadi betul Pak Daswir, belum tentu karena Drive Pak Daswir aja, karena itu akumulasi dari Drive, email, semuanya diakumulasiin Pak. Jadi kadang-kadang ada satu teman saya pun penuhnya gara-gara email Pak. Karena kan email nggak pernah dihapus kan, berapa mega gitu ya Pak, atau penuh. Nah, jadi disuruh beli Pak. Betul Pak, betul. Jadi biasanya kalau ada yang mau tetap gratis ya dia akan buka punya banyak email Pak. Makanya ada yang punyanya, misalnya saya Yohanes Kurniawan 1, Yohanes Kurniawan 2 gitu, dia punya banyak email Pak. Oh gitu Pak. Jadi harus banyak email ya Pak biar bisa dapat gratis ya. Betul Pak. Jadi kalau mau dapat itu biasanya untuk masing-masing buat kepentingan masing-masing sih Pak. Biasanya gini, kalau misalnya email ini memang saya gunakan untuk education nih. Jadi kayak saya punya Gmail tuh buat memang untuk drive untuk apa, untuk ngajar ya Pak ya gitu. Ada email tertentu yang memang drive-nya untuk kepentingan personal saya Pak, untuk nyimpan KTP digital apa saya gitu ya Pak ya. Jadi itu memang dipisah-pisah kalau saya Pak ya. Mungkin itu juga baik kalau Bapak Ibu misalnya kalau ngajar itu dipisah-pisah juga menarik sih. Misalnya, tapi maksudnya pisahnya bukan berarti untuk ini aja, tapi untuk personal kita, untuk kepentingan administrasi guru gitu ya. Satu lagi untuk yang mengajar gitu. Nah itu biasanya udah cukup sih kalau mau dipisah seperti itu Pak. Langkahnya ya, karena kalau enggak pasti memang terbatas Pak, nggak ada solusinya gitu ya. Karena harus bayar kan nggak mungkin ya Pak, karena sayang ya kalau bayar gitu. Iya. Karena bayar mahal juga Pak, lumayan. Jadi kalau ID belajar nih bagaimana Pak? Akun ID belajar nih Pak. Jadi belajar kalau dipakai itu tidak penuh-penuh Pak ya?
Kalau ID untuk di Google Classroom ya Pak? Ya, maksudnya di drive-nya termasuklah itu dalam Iya. apa kita menerima tugas-tugas dari anak itu. Iya, nggak masalah Pak, asal dipisah-pisah aja Pak mungkin. Karena kapasitas terbatas dipisah-pisah aja Pak. Kalau memang Bapak buat yang tugas, ya saya biasa gitu Pak, kalau tugas gini. Jadi memang ini nggak dipisah. Karena kalau tugas kan gede ya Pak ya, filenya gede. Dari merekanya foto gitu kan besar. Video malah. Betul, video gitu ya Pak. Nah biasanya saya juga satu lagi Pak, kalau saya saya simpan hanya semua file saya untuk yang ngajar, saya hanya simpan 2 tahun terakhir. Kan 2 tahun terakhir udah cukup banyak ya Pak sebenarnya, tapi setelah 2 tahun saya hapus Pak. Jadi yang sekarang saya punya tuh 2019 akhir. Yang belakangnya udah saya hapus. Yang untuk pembelajaran ya Pak ya, bukan untuk hal-hal kayak video segala macam, karena kan saya harus terima yang baru lagi. Kenapa? Karena ya kan udah nggak, anaknya juga udah naik gitu ya, nggak mungkin saya lihat lagi gitu ya. Termasuk di dalam hal itu Pak, aplikasi itu masuk juga Pak di email tuh Pak. Twitternya. Betul, tapi itu kan kecil Pak kalau kayak gitu Pak. Kebanyakan video. Yang tugas-tugas dari anak tuh Pak ya. Betul, video sama gambar. Video sih paling besar Pak. Itu yang kita biasanya concern kalau kita sudah tidak digunakan ya dihapus saja gitu kan. Memang anaknya udah naik gitu. Ada tanda khusus ya Pak ya. Gitu. Kemudian pengiriman foto tadi Pak. Pengiriman gambar Pak. Pengiriman screenshot dari data atau apa, kita mengirim data. Iya Pak, kenapa? Kita foto kan dokumen itu kan, dari kita kirim. Cuma kok bisa lama Pak? Nggak bisa sekaligus serangkai gitu Pak, sekali banyak. Bapak kirim kemana Pak? Via apa? Sorry tadi Pak. Yang ke Google Classroom untuk ditawarkan ke anak itu untuk mengajarkan apa materinya itu. Bapak kirim via Google Classroom ya, benar nggak Pak? Ya. Materi gambarnya. Mungkin gambarnya karena size-nya besar gitu, itu satu faktornya sih Pak. Gambarnya gambar apa lah, katakan kita foto buku gitu kan. Betul. Kita screenshot. Jadi nggak bisa sekaligus sekali banyak. Misalnya lembaran pertama cuma bisa tunggu dulu lembaran kedua lagi, yang ketiga kita ke 10. Iya. 10 foto, 10 screenshot lah. Karena size-nya sih Pak biasa karena ukuran filenya besar, makanya kadang-kadang file yang kita masukkan itu kalau kita foto pun kita resize bisa Pak, ukurannya kita kecilkan dulu. Oh gitu ya. Kayak Pak misalnya Pak Daswir kirim ke WA siapa nih, WA saya gitu Pak, itu gambar. Nah gambar itu kan sebenarnya dikurangin size itu Pak. Karena sekarang kamera sekarang canggih-canggih Pak. Karena saking canggihnya size foto tuh makin besar Pak. Jadi karena saking canggih, setiap Bapak foto tuh ukuran meganya besar sebenarnya. Kalau kita sadar nggak sadar ya Bapak Ibu, kalau kecuali Bapak kirim pakai WA, nah langsung berkurang tuh size-nya. Kalau lah ke WA langsung banyak bisa Pak terkirim Pak. Betul Pak, karena size-nya berkurang Pak. Iya. Karena dari aplikasi WA tuh mengurangi size-nya, Pak, mengurangi kualitas gambar. Jadi makanya lebih ringan file. Mana Pak Daswir? Ya. Pak Daswir? Ya Bu. Sudah. Ya. Jadi jawaban. Baik Pak Dr. Yanes, masih ada beberapa penanya termasuk di kolom chat. Mungkin saya buka lagi untuk Bu Sutarmi. Silakan Bu Sutarmi. Ibu Sutarmi. Terima kasih. Ya. Silakan Bu. Maaf untuk Pak Yohanes, saya akan menanyakan terkait dengan aplikasi yang kita gunakan. Apabila kita sudah berada di kelas, dalam arti kita menghadapi satu kita masih online, kemudian separuh kelas bisa kita offline atau belajar di kelas. Nah, bagaimana atau aplikasi apa yang sebaiknya kita gunakan agar kita bisa action di kelas, sementara itu yang di rumah secara online juga bisa menyimak apa yang kita sampaikan. Demikian Pak Yohanes, terima kasih. Mohon maaf Bu, tadi aplikasi yang bisa apa? Sorry Bu tadi.
Ya, yang bisa kita gunakan apabila kita mengajar atau dalam dua apa sekaligus kita bisa online dengan anak-anak yang berada di rumah, tetapi kita berada di action di depan kelas begitu. Karena untuk sekolah kami SMK 1 Purworejo itu sudah PTM terbatas ya Pak ya. Jadi kita kan menghadapi dua siswa dalam arti kita di kelas, kemudian yang separuh kelas itu berada di rumah. Nah, bagaimana agar kita bisa apa dua-duanya kita layani begitu. Terima kasih Pak. Ya, itu terjadi juga di semua tempat yang sudah hybrid ya Bu ya konsepnya Bu ya. Nah sebenarnya yang bisa digunakan sebenarnya kalau aplikasi kan sebenarnya bisa pakai apapun Bu sebenarnya. Tapi faktor penentunya adalah pertama Ibu sebenarnya pakai Zoom ini pun bisa. Yang membedakan atau pakai kalau nggak pakai Zoom Google Meet ataupun aplikasi apapun bisa. Tapi yang jadi nanti kalau jadi concern ketika saya misalnya ngajar Bu, saya berdiri di sini ngajar di sini kelas gitu ya. Saya ngajar di tengah kelas, ini ada studentnya, ada siswa di sini di depan saya gitu onsite dan ini ada yang di Zoom ya Bapak Ibu. Kebayang sih. Nah, ini kan sebenarnya saya pakai laptop aja. Benar nggak Bapak Ibu ya? Saya berdiri di sini pakai laptop dan saya mengajar di dua tempat, satu yang di kelas, satu yang di online ya Bu. Ya. Yang jadi problem adalah yang di kelas itu tidak melihat saya di sini langsung ya, yang online yang di sini. Nah yang problemnya dia yang di online tidak melihat kondisi yang di kelas. Benar ya. Memang ada keterbatasan ya Bu ya. Kecuali memang kameranya ada dua ya Bu, kalau kameranya. Tapi kan lebih repot ya Bu arrangementnya. Nah biasanya teknologi tetap sederhana sebenarnya. Hanya di kelas itu ada LCD projector nggak? Misalnya gitu Bu. Ini pertanyaan-pertanyaannya Bu untuk buat diskusinya ya Bu ya. Ada tidak LCD projector misalnya? Kalau LCD-nya ada ya. Ada ya Bu ya. Sehingga kalau kita sharing di sini kan pakai sharing di laptop ini akan tampil di layar LCD yang anak kelas onsite kelihatan, yang di online Google Meet online pun kelihatan. Sebenarnya itu yang paling penting adalah sebenarnya kalau saya kemarin juga sempat training ya Bu ya, sempat ngasih training juga untuk pengajaran hybrid. Yang paling penting adalah proses tools-nya satu tadi Google Meet aja. Yang paling penting adalah gimana kita jangan sampai begini. Kemarin saya kritik ya, ada kemarin saya observasi, kita gurunya Bu, dia begini. Yang onsite kasihan Bu, yang onsite kelihatannya, ini kok onsite gurunya malah ngeliatin laptop aja gitu ya. Yang online, yang ngeliatin online aja gitu ya. Kemarin ada metode-metodenya, misalnya kalau kita belajar, apakah kita perlu berdiri, kita melihat ke sana dan ke online gitu ya. Ada modulnya dan itu ada cara mainnya aja sih, tinggal cara main Bu, secara tool and teknologi sama saja, tinggal cara mainnya. Tinggal kita bilang oke yang onsite ada pertanyaan dulu, oke kita pindah ke online gitu. Nggak aturan mainnya saja dijaga seperti itu. Sisanya sih teknologi saat ini yang paling sederhana ya pakai Google Meet saja sederhana Bu, karena mereka bisa diskusi di situ dan bisa tanya jawab di situ. Tapi kalau kita tetap menyiapkan misalnya yang online itu kita menyiapkan PPT-nya ya yang bisa dibuka dari rumah begitu ya Pak ya? Iya, betul. Terima kasih Pak. Ya Bu, hingga tadi tantangannya adalah bagaimana supaya jangan sampai memihak berat di salah satu Bu. Ya, itu tantangannya Bu ya. Agar semuanya bisa terlayani. Betul Bu. Kemarin ada karena penyesuaian ya wajar ya Bu ya, di mana-mana penyesuaian. Kemarin juga ada kadang-kadang suka lupa Bu. Kemarin saya kebetulan jadi tim observernya, melihat yang kondisi yang pada saat onsite terbatas tersebut, saya mengamati ternyata ada contoh yang unik ya, ketika gurunya fokus ke sini aja gitu, yang di kelasnya bengong aja. Oke gitu. Gitu. Nggak apa-apa, cuman maksudnya penyesuaian ya Bu ya, tapi yang paling penting adalah itunya, penyesuaiannya sih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sutarmi. Pak Dr. Yohanes, kita bisa lanjut, ada quiz Pak. Ada pertanyaan yang akan diberikan ke peserta. Ya. Silakan Pak. Oke. Saya ada pertanyaan sedikit untuk Bapak Ibu di sini. Nanti jawabnya bagaimana ya Bu? Bisa dijawab langsung Pak. Oh gitu. Ya. Pertanyaan saya paling
tadi mungkin sudah disinggung ya 4C. 4C itu apa sih Bapak Ibu sebenarnya yang tadi? Boleh silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab? Ya Ibu Tarmini silakan. Saya. Masih mute Bu, maaf. Masih mute. Yang pertama Pak, communication, creativity, collaboration, problem solving, communication. Ya, communication, collaboration, tadi apa lagi Bu? Satu lagi. Creativity. Critical thinking. Ya, iya Bu. Gimana Pak? Iya betul Bu. Critical thinking ya tadi ya. Ya, terima kasih Ibu Tarmini. Nanti kita akan hubungi sama-sama. dari panitia. Satu lagi pertanyaan Pak, boleh Pak? Satu aja Bu. Satu. Oh ya satu. Baik Pak, sebelum kita tutup sesi 1, kita minta closing statement sedikit Pak. Ya, terima kasih Bu Elminda. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas waktunya ya untuk hari ini. Yang paling penting adalah buat kita semua Bapak, yang pertama sehat, yang kedua adalah semangat selalu, yang ketiga adalah mulai mencoba berbagai macam cara Bapak Ibu sekreatif mungkin. Salah nggak apa-apa Bapak Ibu. Kekurangan di mana-mana wajar Bapak Ibu, bukan hanya kita yang kekurangan, di mana-mana juga penyesuaian semua. Yang penting kita coba segala sesuatu efektif agar tujuannya untuk generasi selanjutnya agar semakin lebih baik lagi, kita agar dapat mengerti semua pembelajaran dan bisa dipraktekkan ke dunia real, dunia nyata, agar kita semua juga bisa menjadi bangsa yang unggul ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi pertama. Terima kasih juga untuk pemateri kita Bapak Dr. Yohanes yang telah memberikan pencerahan kepada kita, ditambah antusiasnya Bapak Ibu untuk bertanya dan menunjukkan bahwa materi ini sangat bagus sekali untuk kami Pak Yohanes. Terima kasih sekali lagi atas materinya. Salam sehat selalu Pak. Mulai dari zaman saya jadi. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Bu Hera, Bu Elminda. Pamit duluan ya Bapak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Udah difoto bersama tadi? Belum Bu Hera. Ya, foto bersama. Belum. 1, 2. Ada laporan. Oke. Terima kasih Pak. Gitu. Bapak Karena Ibu, mereka kadang-kadang kayak itu untuk Bapak finansa. Ibu yang tadi hormati. Yang kepengurusan mereka di sana. Bu Hera masih di mute Bu Hera. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk sesi kedua. Materi kita akan disampaikan oleh yang tidak asing lagi di Asosiasi Guru PPKN Indonesia. Selamat sore Bu Herawati Siombing. Selamat sore Bu Elmida. Ya, terima kasih Elmida. Ya, baiklah. Saya akan menyampaikan CV dari Ibu Herawati. Nama lengkap Herawati Sihombing MPD. Tempat tanggal lahir belakang Padang 30 Januari 1970. Ini orang Riau kayaknya ya Bu Hera? Iya, Kepulauan Riau Bu. Ya, Kepulauan Riau. Kemudian tempat tinggal Jalan Cantik Blok Raya D140 nomor 1 Perum Naronggong Bekasi, unit kerja SMA 26 Jakarta. Nah, untuk jenjang pendidikan menamatkan studinya di S1 di Universitas Riau, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan PMPKN tahun 1993, menamatkan S2 di UHAMKA tahun 2012. Kemudian berbagai prestasi akademik yang sudah beliau lakukan selama menjadi guru PPKN. Pernah mengikuti lomba menulis bagi guru di media Kompas yang mendapat juara 1. Kemudian finalis lomba Forum Ilmiah Guru PPKN Berprestasi tingkat SMA SMK tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian finalis lomba Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKN Berprestasi tingkat nasional jenjang SMA MA tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian lomba
guru berprestasi yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Jakarta Selatan, dan berbagai macam keahlian sebagai fasilitator implementasi kurikulum 2013, instruktur kurikulum 2013, narasumber LCC 4 pilar tingkat DKI, kemudian MC pada lomba cerdas cermat tingkat nasional MPR RI dari tahun 2015 sampai 2019. Bagi teman-teman yang pernah membawa anak-anak ke gedung MPR mendampingi lomba LCC 4 pilar, tentunya kita sering melihat kehadiran Ibu Herawati. Kemudian menjadi fasilitator penelaah panduan soal HOTS tahun 2019, kemudian pengembangan atau membahas pada workshop pembahasan dan penyempurnaan e-modul, tenaga ahli dalam bidang penyediaan bank soal uji akademik pada penerima anggota Polri Mabes tahun 2018 sampai tahun 2020, pengalaman berorganisasi, Sekretaris Umum MGMP PPKN DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai 2019, 2019 sampai 2023, kemudian Sekretaris Umum AGPPKNI tahun 2019 sampai 2024, Bendahara Umum P2G, kemudian Sekretaris Wilayah Kota Bekasi PCTA, kemudian Bendahara pada AP3KNI DKI Jakarta. Baiklah, Bapak Ibu peserta workshop pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu Herawati, di mana materi ini kita lihat berhubungan dengan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, karena beliau sangat aktif dalam berorganisasi, jadi mungkin banyak ilmu-ilmu beliau yang mungkin bisa kita ambil dari workshop hari ini. Baiklah, untuk Ibu Herawati, kami persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih Bu Elmida. Selamat sore kepada teman-teman semuanya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, kalau hari ini tentang kompetensi kepribadian dan sekaligus kompetensi sosial, ya, di mana kemarin kita sudah ada kompetensi pedagogi dan juga kompetensi profesional. Tapi sebelumnya Pak Yohanes masih ada di sini. Terima kasih Pak Yohanes, luar biasa sekali materi hari ini yang telah diberikan oleh Pak Yohanes dari BINUS Universitas BINUS di Jakarta. Ya, memang BINUS salah satunya adalah universitas yang memang IT-nya luar biasa ya, semua dengan sistem, semua sudah tertata dengan sistem luar biasa ya. Ya memang jadi makanya tidak rugi kalau yang terlambat ya Pak. Memang di BINUS itu kalau terlambat 1 menit aja sudah berlalu. Artinya memang udah sistem. Jadi benar-benar kita harus memang tingkatkan kompetensi disiplin di situ. Diajarkan disiplin. Saya dari tadi begini terus melihat Pak Yohanes menjelaskan. Ya, sukses buat BINUS ya Pak Yohanes juga dan Ibu Luciana yang sudah memberikan hubung kepada Pak Yohanes dengan kami dari AGPPKNI. Baik, teman-teman sekalian, nanti juga di akhir sesi 2 ini ada kuis, itu kuisis yang tadi juga yang udah dijelaskan Pak Yohanes, tapi kita langsung praktek. Artinya teman-teman ada pertanyaan, 5 pertanyaan dalam kuisis, nanti pemenang pertama dan kedua juga akan mendapatkan hadiah dari AGPPKNI seperti biasanya. Nah, sebelumnya saya minta kepada teman-teman untuk mengisi dari Mentimeter ini sebagai awal dari kompetensi yang sudah didapatkan, atau apakah teman-teman sudah tahu tentang kompetensi. Karena ada yang telepon saya, Bu Hera saya belum tahu. Baik teman-teman, saya langsung kasih ini ya, Mentimeternya di chat. Ya, 1 menit, 2 menit, silakan teman-teman untuk langsung aja diklik di chat dan langsung jawab, nanti akan kelihatan. Ada teman-teman yang sudah mengisi?
Ya, sudah banyak kita lihat ya. Ya, baik. Yang menjawab ya semakin banyak. Udah kelihatan nggak? Bu Elmida, udah kelihatan nggak isian teman-teman? Belum, Bu Belum, Era. Bu. Belum tahu Belum. yang mana yang mau diisi, Bu. Oh, Itu ada yang isinya di chat, di Pak. kolom. Nih udah kelihatan di sini. Tapi belum kelihatan di layar, belum Bu Era. Tayangannya sudah di share screen. Pertanyaannya Belum cuma satu masuk. ya, Bu. Start screen dulu, Bu. Belum kelihatan Bu Era. Udah, ini sudah. Oke, Ya. WW3 nih, Bu. Menti Nanti, itu, Bu. ya, Saya udah. sudah misi, Bu. Saya sudah misi. Saya sudah misi. Ada. Ada, saya sudah misi. Udah ada. Ini udah banyak. Sudah, Bu. Sudah Sudah Bu, aman. Aman, Bu. Ya. Bagian Sudah paham. Bu, sudah. Nah, kita nanti juga ada kuisis ya. Ternyata, apakah Bapak Ibu ya, sudah memahami, sebagai guru sudah memahami kompetensi yang harus dimiliki? Ada menjawab sudah paham, lebih banyak itu ada 56, kemudian ragu-ragu ada 8, dan sebagian paham ada 34, tidak paham ada 2. Ya, ternyata masih ada yang tidak paham. Nah, tapi sedikit, mungkin tidak paham apakah ini adalah termasuk kompetensi kepribadian atau kompetensi pedagogi. Maaf Bu Era, screen-nya belum keluar nampaknya nih hasil Mentimenternya. Bu Era. Ya, sebentar. Soalnya udah, Bu? Belum, Bu? Udah, ini Sudah, Bu, udah. Sudah ya? Udah kan? Udah dari tadi, udah. Mungkin saya kan ada 2 nih, udah belum clear, udah. Kalau Sudah. ya, udah. Baik, kita melihat di sini ya, tadi ada semakin naik dan 65, 8, 42. Jadi sebagian paham dan tidak paham. Nah, di 65 dan 40 paham dengan kompetensi, kita memahami kompetensi. Kalau yang kemarin itu Prof menjelaskan tentang kompetensi pedagogi. Kemudian Pak Tulus kompetensi profesional. 4 kompetensi ya, itu merupakan satu kesatuan sebenarnya. Seorang guru yang mempunyai kompetensi profesional tidak akan pernah ada arti apabila kompetensi kepribadian dan sosial dia tidak miliki. Ini adalah hal yang sangat penting. Teman-teman semua, saya di sini bukannya mengajar, tapi kita saling mengingatkan dan sharing. Apalagi kita di saat ini berada di zaman milenial, di Gen Z, dan kita sendiri berada di Gen X dan Y yang juga sudah dijelaskan kemarin ya. Itu kita berada di Gen Y, sementara anak didik kita ini sekarang di Gen Z. Ada Bapak Ibu, teman-teman melihat 2 ini ya, 2 gambar ya. Enggak, Tidak ada gambar. Nggak ada scan screen. Gambarnya, Bu. Sudah ada gambarnya, Bu.
Punya aku kok nggak ada, kenapa ya? Saya Gambar melihat Bu apa? Hera saja. Oh, lihat gambar. Yang nampak. Ada gambarnya Bu Hera aja. aja. Gambar apa, Bu? Saya lihatnya gambar Bu Hera yang Banyak cantik. gambarnya Bu Hera, Bu. Saya sudah semangat 45, ternyata mentimeternya belum keluar. Oke, ini dia mentimeternya, saya share lagi. Karena ini memakai, maaf teman-teman yang karena saya memakai 2 laptop ya, karena Ini baru. oh ini baru. Nah, Baik, Baru, saya Bu. Baru keluar, Bu. Baru keluar. Keluar Bu Hera. Jadi tadi saya ngomong wajah saya aja ya Pak. yang lihat Nah, sini Bu betul. Hera aja. Aduh. Iya Bu. Baik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan mentimeter. Kita sudah mulai dengan kita ini walaupun berada di Y, ya posisi kita di Y, dan murid kita di Z, tetapi kita juga minimal bisa memegang seperti ini. Nah, kita bisa bertanya mengenai anak-anak kita, ya yang seperti ini. Ini sebuah pertanyaan, Bapak Ibu tadi ada kompetensi yang sudah dijelaskan ya. Ya tadi juga kompetensi oleh narasumber kita ya, itu mengingatkan kepada kita bahwa kita saat ini menghadapi suatu era yang di mana anak-anak dengan gadgetnya ya 4 kompetensi ya. Pak Billy, anukan ini ya Pak, laptopnya ini udah habis baterainya. Aduh. Kedengaran ya? Saya baterainya. Baik. Saya lanjut dengan screen yang lain dengan materi saya. Itu pembukaan di awal tadi kita menunjukkan kompetensi ya, teman-teman se-Indonesia luar biasa sudah menjawab dengan baik ya. Banyak yang biru tadi, walaupun ada yang kuning tadi ya. Mungkin sebagian sudah kenal, tapi sebagian lagi mungkin belum. Ini yang selalu ada namanya kali, yang suka kasih berita-berita. Ini saya ya. Bapak Ibu, nah sebelumnya juga saya tentu saja pertama sekali meminta maaf kepada teman-teman. Ayo kita duduk agak apabila di dalam pelayanan kami agak dan khususnya saya yang membalas WA agak lama atau menjawab agak lama baik acara. Saya nggak kelihatan ya, agak dekat. Dikarenakan bukan tidak ingin segera membalas, tetapi memang waktunya sudah kadang-kadang mepet sekali ya. Nah, baik Bapak Ibu teman-teman, kita ini sudah tahu kok ya, kita punya kompetensi kepribadian. Tapi kadang kita lupa. Saya di sini tidak tanya lagi mengenai kompetensi, tentang apa itu kompetensi. Semuanya sudah tahu. Ya, itu ada kemampuan, kecakapan kita, kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang harus kita punyai sebagai seorang. Nah, 4 kompetensi tadi saya menyebutkan bahwa kita punya kompetensi profesional, kita punya kemampuan di dalam bidang kita. Tetapi jika kita tidak mempunyai kompetensi kepribadian dan sosial, berarti kita di batas 0. Sekali lagi di batas 0. Karena semuanya itu adalah berdasarkan dari kepribadian kita. Baik teman-teman, saya memberikan dan memperlihatkan gambar, bukan pengertian dan pemahaman kompetensi itu. Kita sama-sama ya teman-teman teman-teman guru tuh pasti sudah tahu. Tadi cuma 2 orang ya yang belum memahami tentang 4 kompetensi. Nah, yang saya lihat di sini adalah saya memberikan kepada teman